Jadi kalau dalam dunia tasawuf biasanya memang ada pembahasan tentang apa itu hakikat. Cuman secara zahir dulu kita maknai hakikat. Hakikatnya fulan adalah kenyataannya fulan. Hakikatnya inti adalah hakikat. Cuman kalau dijabarkan lagi dalam dunia tasawuf, nanti hakikat ini adalah satu fase perjalanan orang menuju Allah. Ada biasanya ada syariah, ada thariqah, ada hakikat. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Ilahi hakikni bihaqaiki ahlil qurbi. Ya Allah, buktikan atau ya Allah, hakikni, artinya ya Allah, jadikanlah aku, wujudkan dalam diriku ya Allah, berikan kepadaku hakikat. Hakikat itu adalah sesuatu yang nyata. Hakikat itu sesuatu yang tidak berbeda dengan kenyataan. Jadi sesuatu hakikat. Jadi kalau dalam dunia tasawuf biasanya memang ada pembahasan tentang apa itu hakikat. Cuman secara zahir dulu kita maknai hakikat. Hakikatnya fulan adalah kenyataannya fulan. Hakikatnya inti adalah hakikat. Cuman kalau dijabarkan lagi dalam dunia tasawuf, nanti hakikat ini adalah satu fase perjalanan orang menuju Allah. Ada biasanya ada syariah, ada thariqah, ada hakikat. Ini sebetulnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, hanya dalam pembahasan saja. Dan kadang seseorang itu sampai dan seseorang di saat sampai kepada hakikat tentu dia akan melewati semuanya. Tidak ada yang memisah-misahkannya. Seperti sebagian orang yang berkhayal ingin jadi waliullah, katanya sudah sampai hakikat tapi nggak membawa syariat. Itu adalah satu kesalahan. Ya, tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang tidak pakai syariat. Mana mungkin? Jadi setelah dia walladzina jahadu tadi bina lanahdiyanahum subulana, dia berserius bermujahadah, dia menjalankan syariat dengan benar. Kemudian dia berusaha, dia tahu syariat, kemudian berusaha menjalankan dengan benar dengan penuh kekhusyuan hingga sampai kepada maqam hakikat. Jadi hakikat ini tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya syariat. Syariat harus ada hakikatnya. Mungkin kalau kita sederhanakan dalam segala amal kita antara ikhlas dengan amal. Sebagian orang misalkan ke sebuah kebodohan kalau membahas ikhlas nggak ada amalnya. Ia beramal dulu baru disifati ikhlas. Mana ada ikhlas nggak ada amal? Berbuatlah kau baru disifati amalmu ikhlas atau tidak. Ada orang ngomong ikhlas nggak berbuat apa-apa, apa artinya? Berbuatlah baru nanti disifati perbuatanmu itu ikhlas atau tidak ikhlas. Bukan dipisah. Jadi beramal baru ada sifat namanya ikhlas. Ada syariat yang ditegakkan baru nanti benar tidak di saat kau menegakkan syariat. Kalau caramu benar dan tulus karena Allah, kau sampai kepada makna hakikat. Bukan hakikat orang nggak mau sholat, bukan. Itu kan khayalannya pembual orang yang ngaku ahli tasawuf tapi nggak pernah tahajudan, bahkan sholat berjamaah, bahkan sholat fardu pun banyak ditinggalkan. Bukan itu hakikat. Nah, orang sampai kepada ilmu, pada hakikat. Hakikat itu sampai kepada Allah. Di dalam dia mengamalkan satu amalan sampai kepada Allah. Sholatnya menjadikan dia sampai kepada Allah, menjadi orang yang kenal kepada Allah dengan sesungguhnya, sehingga buah daripada sholatnya ini adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ini gambaran sholat, sehingga tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah sampai kepada hakikat, maka dia adalah mencapai atau mendapatkan satu maqam istimewa. Atau mungkin kita bahasakan sederhana, bukan istilah hakikat, menjadi kekasih Allah.
Nah, kekasih Allah itu adalah makamnya, makam hakikat. Sebab kalau sudah menjadi kekasih Allah, dia tidak menggerakkan tangannya kecuali karena Allah, untuk Allah, melakukan ibadah karena Allah. Jadi para kekasih Allah itu makam hakikat. Jadi ilmu hakikat yang selama ini kita dengar itu ilmu teori. Yang pandai membahas ilmu hakikat belum tentu sampai kepada hakikat. Itu adalah pengalaman pribadi seseorang. Kita pun berbeda-beda di dalam kita menemukan pengalaman dalam ibadah. Tiba-tiba suatu ketika kita menemukan ibadah kita khusyuk, nyaman, indah sekali. Bahkan kita ingin menambah dan menambah. Suatu ketika kita menemukan, Masya Allah, susahnya setengah mati melakukan sholat, beratnya setengah mati. Setiap seseorang kadang menemukan dirinya di dalam syariat, di dalam tarekat, di dalam hakikat. Sesaat tarekat saja, sesaat hakikat saja. Tapi hakikat itu harus dijauhi oleh syariat. Jadi saat syariat saja, nggak sampai hakikat. Jadi Allahu Akbar, masih kemana-mana sholat, nggak apa-apa, jalankan syariat. Sebab nanti hakikat Allah akan kirim setelah kita share di dalam syariat. Nah, untuk sampai kepada hakikat puncaknya, sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah, ini ada dua model orang. Ada orang yang dia telah berusaha sampai kepada Allah. Ada yang tidak berusaha, orang yang mendapatkan kemuliaan sampai kepada hakikat tiba-tiba dipilih oleh Allah. Makanya ahli jannah disebutkan apa? Ilahi hakikni bihaqqi ahli qurbi wasluk bi masalik ahli jaddi. Jadi ada ahli qurub, ahli jannah. Ahli qurub itu orang yang beribadah untuk sampai kepada Allah. Tapi di sana ada orang yang majdub. Majdub itu ditarik oleh Allah. Dia nggak pernah berusaha, tiba-tiba sampai makam kemuliaan. Dia menjadi kekasih Allah. Dia dilihat dulu belajar nggak pernah, ngaji nggak pernah, tiba-tiba dia menjadi kekasih Allah. Ada orang seperti itu. Tapi itu kan namanya pilihan Allah. Jangan kita menunggu saja pilihan itu. Ya kalau dipilih. Kalau kita tidak dipilih bagaimana? Di dalam Al-Quran disebut Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Wa yahdi ilaihi man yunib. Allah yajtabi. Jadi Allah mengambil hambanya sesuai Allah yang kehendaki. Itu makom jatuh. Ada makom dalam dunia tasawuf, ada makom jatuh. Tiba-tiba diambil oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Jadi Allah kalau menghendaki seseorang akan dipilih begitu saja. Padahal dia tanpa berusaha, tanpa ini ada. Iya kalau kita dipilih seperti itu. Kalau tidak bagaimana? Ada makom yang lain. Makom sampai kepada Allah. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah akan berikan petunjuk bagi orang yang berusaha. Yunib, inabah. Terus berusaha. Inilah yang disebut oleh Imam Ibn Al-Sakandari. Orang sampai kepada Allah ada dengan susah payah. Ada orang yang tiba-tiba diangkat oleh Allah. Pengen kita menjadi orang yang diangkat oleh Allah. Cuma di saat kita belum diangkat oleh Allah langsung, maka jangan lupa kita mengambil satu cara, yaitu bermujahadah, yaitu menjadi orang yang berusaha. Ya, yajtabi ilaihi wa yahdi ilaihi man yunib, kembali kepada Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, dipilih oleh Allah dengan cara dia berusaha. Imam Ibn Al-Sakandari memohon kepada Allah agar Allah menjadikannya orang yang satu sisi dia berusaha untuk mencari kemuliaan agar ditiru oleh orang, bisa menjadi suri toladan. Tapi pengennya juga karena makom di hadapan Allah itu penting sekali. Ya Allah, jadikan kalau ahli jannah ya Allah. Tiba-tiba kau ambil menjadi orang mulia ya Allah. Biarpun tanpa usaha. Karena usaha kami ya Allah buahnya kotornya. Banyak kotornya. Usaha kami harus sholat pakai tenaga. Kadang makanan saya nggak jelas. Saya harus pergi ke masjid pakai sepeda, pakai motor, mobilnya tidak jelas. Baju saya, ya Allah susah. Maka ya Allah kalau aku mengandalkan makom ini kayaknya susah berat banget. Tapi aku akan tetap berusaha, beribadah, berusaha agar sampai kepadamu ya Allah. Tapi aku juga mohon ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang sampai kepadamu, menjadi kekasih-kasihmu dengan jadab, jangan kau ambil tanpa ada usaha-usaha dari kami. Ini jadi semuanya diminta oleh Imam Ibn Al-Sakandari. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita, menjadikan kita adalah orang-orang yang ahli guru, yang senantiasa berusaha untuk beribadah, menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, menjauhkan kita dari kehinaan, hingga sampai kita menjadi hamba yang dipilih kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memilih kita
Biarpun tanpa usaha kita akan semoga usaha-usaha kita di saat kita tidak usaha pun dipilih oleh Allah. Artinya kita tetap memilih, minta kepada Allah, semoga Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita menjadi kekasih-kekasihnya, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dunia hingga kelak di surga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.